Oke, selamat datang di Gogata Podcast, Power by Gojek. Apa kabar para viewer? Kembali kami mengulang-ulang lagi mini project ini hanya talk, share, dan entertainment. Dan juga kami tidak lupa untuk menjelaskan untuk semua viewer melakukan protokol kesehatan secara ketat. Jadi jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan juga physical distancing. Nah, tema kita hari ini adalah membahas majulah olahraga bela diri. Nah, tapi hari ini kita tidak afdol kalau nggak mengajak dari salah satu klub di Kota Batam. Nah, kali ini kita ngajak bukan hanya dari klub dan juga dari organisasinya tersebut. Nah, bintang tamu kita perwakilannya dari Pengprov sama Pengkot IBA MMA wilayah Kota Batam. Selamat datang Gisen dan juga Fani. Halo. Atau mau dikasih perkenalan nama lengkap ini? Ya, Fani Yaakob Sucipto. Semua sudah tahu siapa itu Fani. Terus juga Bro Gisen. Ya. Zhang Les. Berarti orang Chinese ya? Ya, orang Chinese. Orang Chinese. Biar nggak canggung. Ya. Nah, ini kita mau perkenalan dulu. Si Fani ini kan sekjen dari Pengprov IBA MMA dan juga managing director dari BFC, dan juga dari Bro Gisen adalah sekjen Pemkot. Ya. Nah, IBA MMA. Apa sih IBA MMA itu sendiri? Siapa nih yang menjawab nih? Nah, siapa ini? Biar aku Lo aja. Jadi IBA MMA ini kepanjangannya itu Indonesia Bela Diri Amatir Mixed Martial Art. Jadi IBA MMA ini kebetulan berdirinya tahun 2018. Jadi baru 2 tahun, dan baru pada 26 Agustus kemarin IBA MMA itu resmi masuk ke dalam salah satu caburnya KONI. Jadi IBA MMA itu lebih ke atlet-atlet yang atlet tarung bebas, biasa orang Indonesia kenalnya yang amatir. Yang amatir. Nanti setelah mereka amatir, setelah mereka sudah bisa dikatakan profesional, mereka masuknya ke KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Berarti boleh dibilang IBA MMA ini jembatan. Ya, betul, Jembatan untuk petarung bebas yang di jalan. Nah, ini tengah-tengahnya baru nanti ke profesional. Ya, Kira-kira betul. seperti itu Ya, ya. betul. Tapi memang IBA MMA pun pasti punya spek ya. Tapi sebelum kita bahas spek itu, IBA MMA ini berapa lama di Kota Batam ini? Karena kan mungkin baru untuk saya mendengarkan ini ya. Untuk kepengurusannya sendiri di Kota Batam baru dibentuk kurang lebih 1 minggu sih, berbarengan dengan yang di Kepri juga. Oh iya iya, jadi Pemkot dan Pengprov berbarengan, Iya, dilantik lah ibaratnya begitu ya. Untuk pelantikannya nanti di bulan November. November, tapi ya setidaknya sudah SK-nya sudah bertugas turun, ya. gitu. Nah, berarti ada korelasinya ini sebelum kita masuk nanti ke IBA MMA-nya itu sendiri, berarti ada korelasi dengan yang kemarin BFC Kickboxing ya? BFC, Grand Opening BFC Academy. Oh, grand opening, sengaja diluruskan ya, ya, ya. Iya, jadi jangan ke pertandingannya dulu gitu. Oke, jangan ke pertandingan, grand opening. Grand Opening. Cuma ada entertainmentnya. Iya, benar. Membuat kemasan yang berbeda. Biasa kan kalau orang entertaining pasti ada kue-kue. Nah, ini ada persuguhan entertainment. Kuenya juga ada. Kuenya juga ada Kuenya ya? juga ada. Nggak di Instagram sih, gue Kuenya cuma juga lihatnya. ada. Gue lihatnya Tumpeng juga ada, itu, tumpeng. iya banyak pertarungan doang ini. Nggak ada kue-kuenya, ternyata ada gitu. Berarti Fani masuk di IBA MMA ini kira-kira apa yang mau disampaikan sebenarnya? Sebenarnya IBA MMA ini kan kita pengennya sebagai organisasi yang cukup kuat untuk mewadahi para atlet amatir. Jadi mungkin di sini saya sebagai part of BFC juga, kita bekerja sama dengan IBA MMA. Harapannya dengan sarana yang kita miliki itu bisa mendukung para atlet-atlet amatir, khususnya di Kepri gitu. Khususnya di Kepri. Berarti kalau boleh tahu yang kemarin bertarung juga semua teman-teman dari Kepri ya? Iya benar. Kemarin itu kan kita bikin tryout kickboxing K1, bukan MMA ya, tapi lebih ke kickboxingnya. Karena kan beda tuh. Kickboxing juga adalah salah satu cabur yang sendiri gitu kan. Nah emang itu kita ambil dari 14 camp dari Sekepri gitu. Ada dari Bintan, Anambas, terus Tanjung Pinang, bahkan Tanjung Balai Karimun gitu sih. Kalau gua sih pribadi apresiasi di pandemik ini grand openingnya BFC bisa sebegitu viral, positif viral atau negatif viral, is about viral gitu. Dan gua juga apresiasi tinggi-tingginya yang kemarin boleh dibilang acaranya sukses gitu, boleh dibilang acaranya sukses. Tidak ada kegaduhan yang berlebihan lah. Biasanya kan supporter kan selalu ada antusiasme berlebih, tapi ini kan berjalan dengan langsung dan juga dari pagi sampai hampir tengah malam ya, itu yang matchnya begitu banyak. Berarti kan
boleh dibilang antusiasme Batam ini atau Kepri ini kan banyak yang mau mengikuti, cuma nggak ada wadahnya kembali lagi gitu. Iya, benar Nah, sekali. kalau tadi yang gue mau bertanya, apakah mungkin kalau orang bilang kalau kemarin itu MMA karena ringnya? Bisa dibilang seperti itu sih, karena kan emang kebanyakan orang itu ngelihat kalau misalnya oktagon gitu kan udah pasti MMA cage kan. Kalau misalnya kickboxing atau boxing doang mungkin cuma kayak di ring tinju lah gitu. Nah sebenarnya kemarin waktu kita bikin kickboxing juga tuh banyak yang kayak ini MMA ya gitu. Padahal enggak, ini cuma kickboxing, bahkan amatir lagi gitu. Cuma memang kita sengaja untuk apa ya sekalian membiarkan para atlet ini yang di amatir ini untuk bisa mempersiapkan diri mereka nih gitu. Jadi ketika mereka nanti masuk ke jenjang profesional, mereka itu udah nggak takut lagi dalam ring karena beda loh bertanding di ring tinju biasa sama di dalam sebuah cage. Itu kayak rasanya beda. Mungkin nanti bisa kapan-kapan cobain deh. Mungkin belum dulu lah ya, saya dihajar-hajar di sana ya kan. Walaupun perempuan ya kan, bonyok juga pulang juga iya juga lah. Tapi mungkin gue penasaran dengan statement tadi yang sangat menarik adalah berbeda di ring yang segi 4 dan juga yang di octagon cage. Apa bedanya kira-kira yang menurut sesosok Fani? Menurut aku pribadi lah ya ini ya. Menurut aku pribadi tentunya beda karena kalau misalnya kita cuma di ring tinju gitu kan lebih kayak kita latihan biasa gitu. Apalagi kalau misalnya di BFC kan kita satu-satunya yang punya cage itu kan. Jadi sesuatu yang berbeda terus mungkin penonton cuma dari luar dan kita nggak bisa apa ya interaksi yang terlalu deket gitu loh. Lebih di dalam. Ya kayak kita lagi bertanding di dalam sebuah apa ya? Boleh dibilang katanya adalah kandang ya. Kandang, jadi iya. lu nggak bisa lari kemana-mana Iya. kan. Antara lu bonyok atau lu membonyokkan orang Iya. gitu secara profesional. Betul. Gitu. Bener. Kalau di boxing ring mungkin kan masih ada celah-celah tuh. Jadi kayak kalau misalnya lo kabur masih bisa lewatin bawah gitu. Kalau di Iya, catch lo mau iya, lari iya, kemana iya. nabrak gitu kan. Tapi itu kayak WWE ya kalau misalnya kaburnya dari celah bawah gitu ya. Nah, sangat menarik bagi saya pribadi. Tapi mungkin untuk viewer-viewer yang di rumah ini belum tahu betul. Karena kan kalau tadi dibilang ikatan apa namanya bela diri amatir. Indonesia bela Indonesia diri. Oh Indonesia, Bela diri. mohon maaf. Itu Indonesia bela diri amatir. Amatir. Nah berarti kan ibaratnya kalau boleh dibilang amatir ini kadang-kadang orang kan belum paham. Ya. Berarti saya pelatihan 2 bulan saya udah boleh tinju nih, saya udah boleh ikut kickboxing, saya udah boleh ikut under IBA MMA atau enggak kira-kira? Jadi untuk yang atlet yang bisa masuk dikatakan atlet IBA MMA itu atlet bela diri yang minimal menguasai 2 bela diri. Satu stand up fight, satu ground fight. Stand up fight itu bisa dengan karate, taekwondo, muay thai, boxing, kickboxing itu stand up. Untuk groundnya bisa dengan jujitsu, gulat, dan judo. Dan termasuk wushu sanda juga. Jadi jika ada atlet yang sudah menguasai 2 bela diri ini, mereka sudah bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh IBA MMA. Oke. Itu jelas ya. Nah, berarti kan kalau misalnya up itu kan berarti lebih fokus ke Muay Thai. Lebih fokus ke Muay Thai, terus habis Boxing, itu boxing dan juga kickboxing juga. kickboxing Ya. dan lain sebagainya yang semua berkaitan dengan atas Ya. gitu. Nah, kalau ground itu berarti harus yang berkaitan dengan kunci-kunci nih. Kunci-kunci. ya. Kunci-kunci ini sampai napas habis itu Sampai ya napas kan. habis. Biasa kalau latihannya taekwondo atau misalnya gulat. Gulat. Nah, yang lebih mematikan itu sebenarnya gulat atau apa namanya ya? Taekwondo menurut Bro ini Giza. Kunciannya atau apa? Kunciannya yang lebih mematikan. Tergantung masing-masing atlet sih. Jadi masing-masing atlet kalau emang dia jagonya atau hebatnya di gulat atau di taekwondo, balik lagi berapa lama mereka latihan seperti itu. Ya, karena setiap individual itu Ya, berbeda pastinya, pasti ya. berbeda. Ada skillnya. fighter yang kuatnya di stand up, ada fighter yang kuatnya di ground. Ya, seperti McGregor, dia lebih McGregor, di lebih stand up stand up, pasti. betul. Di ground dia kolah. Dan juga napasnya nggak begitu Napasnya, panjang ya, begitu ya. betul. Nah, oke. Menarik sih sebenarnya. Tapi boleh gua nanya pribadi nggak nih biar lebih santai. Kenapa Bro Gisan ini mengikuti IBA MMA? Apakah Bro dulu adalah fighter? Oh, Nah, nanti gua nanya juga dengan Fani. Saya bukan atlet di MMA, bukan fighter, hanya ikut latihan aja. Dan juga saya sebagai penikmat MMA. Berangkat dari awalnya sebagai penikmat MMA, makanya tertarik dan ingin coba membesarkan MMA di Batam. Ya.
Berarti kan karena kan setiap mungkin isu-isu yang berkembang itu kan kalau gue menjadi pengurus salah satu bela diri atau apapun itu kan berarti kan dulunya gue bandel, pasti ada identik seperti itu kan. Arahnya ke situ sih sebenarnya. Oke. Itu berarti ya masa-masa dulu lah, masa-masa kelam, Masa-masa kelam. ya. Baru sekarang ini mau membuat orang berantem secara profesional. Maksudnya profesional. Masa-masa kelam kayak gimana nih? Nah itu yang gue mau pancing tadi nggak bisa itu. Pukul-pukulan. Pukul-pukulan ya. Sama tembok tuh. Sama tembok. Sama tembok ya? Kalau gue sama orang itu baru mak gue yang ke sekolah. Tapi kan zaman udah berbeda ya. Kalau kita dulu mungkin generasi kita sama. Kalau kita berantem, orang tua datang, kita yang hancur. Kita yang malu. Nah, ya, kita yang malu. Betul. Dihancurin sama Kita mama kita lah bahasanya sendiri. kan. Orang nggak di rumah dibantai gitu kan. Tapi kalau sekarang kan mungkin gurunya kan. Gurunya yang bingung. Akan bingung gimana. Oh kok mamanya bela dia gitu kan. Mungkin dia harus ikut ini ya, salah satu klub di Batam lah. Bisa. Yang mana tuh? Ya, BFC dong pasti. Oh iya. Arahnya ke sana kita. Nah, kalau Fani sendiri kenapa mengikuti IBA MMA itu sendiri? Jadi kebetulan emang kan saya mengurus BFC gitu. Jadi emang kita support banget IBA MMA dan pengennya dengan saya mengikuti IBA MMA ini kita juga dalam pembinaan atlet nggak BFC aja sih. Camp-camp lain juga kita bisa support gitu loh. Ya, karena kan kalau misalnya dilihat tanpa mengurangi rasa hormat kan jarang biasanya kalau komunitas-komunitas atau ikatan-ikatan ini yang wanita begitu. Karena pasti jarang. Tapi ini memegang tongkat yang begitu besar lagi, sekjen lagi, pemprov lagi gitu loh. Nah itu yang membuat ada satu menjadi kegaguman mungkin bagi orang yang sosok Fani ini sendiri bisa menjadi salah satu pengurus. Nah, kalau misalnya secara harapan besar, ini kan saya lihat muda-muda nih. Kan biasa kalau pengurus yang dulu-dulu itu minimal 40 ke atas. Ya. Itu baru jadi pengurus. Ibaratnya, ini jam terbangnya sudah tinggi, tapi udah zaman sudah berbeda. Ya, nah, ini kan pemudi ini kan sangat menarik bagi saya kok. Bisa IBA MMA punya sekjen-sekjen yang begitu muda. Siapa dulu mau jawab nih? Siapa nih? Ladies first. Oh, ladies first. Oke. Iya, jadi emang kan kita pengen ngerubah bisa dibilang regenerasi. Kalau misalnya dulu-dulu mungkin lebih ke orang-orang tua, kita sekarang anak-anak muda dong yang berkarya gitu. Mungkin orang-orang juga udah bosen kan, kayak misalnya lihatnya yang tua-tua mulu, mereka jam terbang lebih tinggi. Tapi jangan salah, kita yang muda-muda juga jam terbang kita bisa dibilang bisa tinggi juga gitu. Setuju. Kalau misalnya dari Bro? Kalau dari kita tentu menyambung yang dibilang Fani tadi, emang yang kita ingin yang muda regenerasi, tapi jangan lupa kita tetap di bawah binaan para senior juga. Yeah. Jadi ibaratnya apapun kita lakukan kita tetap membutuhkan kebijaksanaan dari pengurus-pengurus yang senior seperti itu. Yeah. Kemudian harapannya sendiri untuk IBA MMA di Batam itu kami berharap klub-klub yang ada di Batam ini bisa bersatu untuk tujuannya melahirkan bibit-bibit atlet unggul yang bisa untuk nanti mengharumkan nama Batam sendiri di kancah nasional. Yang paling dekat kan untuk IBA MMA nasional sendiri mereka lagi mengusahakan agar nanti di PON 2020 di Papua IBA MMA bisa masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang di pertandingan tapi yang di eksibisi, ya pertandingan eksibisi saja. Berarti kan kalau eksibisi kan seperti kayak kemarin Asian Games yang ada e-sport. Nah, ya seperti itu. Jadi nanti setelah masuk eksibisi kemungkinan yang 4 tahun lagi bisa cabang olahraga yang resmi di pertandingan di PON juga untuk IBA MMA-nya sendiri. Seperti itu. Tapi apakah MMA sudah masuk ke PON belum ya? MMA? Belum. Berarti ini IBA MMA dulu? Setahu saya belum. Soalnya yang di bawah PON itu kan biasanya kan hanya amatir saja yang di pertandingan. Jadi pertandingan cabang olahraga yang amatir. Contohnya kalau kita sebut misalnya badminton. Badminton kan yang main di PON kan tentu bukan pemain-pemain yang profesional yang udah biasa bawa nama Indonesia. Biasanya pelajar ya. Biasa pelajar atau atlet-atlet amatir dari daerah. Jadi untuk MMA-nya sendiri harapan besar kita dari IBA MMA agar bisa di pertandingan di PON nanti. Mungkin lebih kreatif atau lebih berkembang dari salah satu cabang olahraga ya. Karena kan basically pasti tinju. Tinju sudah ada. Tinju ini kita ada IBA MMA begitu. Jadi mendapatkan skill yang lebih ya, karena tidak bisa dipungkiri kalau boxing only boxing, tapi kalau IBA memang minimal 1 ground 1 stand, itu udah pasti lebih punya skill dan lebih memakan otak untuk memikirkan gue harus di atas, gue harus di bawah dan lain sebagainya. Dan di lain hal daripada atlet harus memiliki skill lebih dan juga
menjadi tontonan yang lebih menarik buat masyarakat. Kan kalau boxing kita nonton ya udah tahu boxing seperti apa, tapi Dan ketika jarang KO dan gitu. jarang KO, biasa Dan tunggu kalau sampai orang ronde terakhir. Indonesia sukanya yang KO. KO, gitu. istilahnya Di berdarah-berdarah. setting nggak apa-apa, yang penting KO gitu loh. Tapi misalnya gini, kita kan ngomong muda-mudi. Kita ngomong muda-mudi. Ini kan bagaimana kita caranya untuk mengarahkan. Kalau kita bilang zamannya kita dulu anak muda, kita rajanya berantem, mungkin preman-premanan dulu kan. Tapi kalau disuruh masuk ke ini kan butuh biaya dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman sekalian dari IBA MMA bisa menarik pelajar-pelajar untuk mengikuti IBA MMA ini gitu loh. Tidak hanya boxing ibaratnya begitu. Ya makanya IBA MMA itu kan nanti di apa ya namanya programnya kita itu kan pasti akan ada semacam kejuaraan atau event-event atau turnamen atau tryout itu khusus untuk para atlet-atlet ini yang belum terdisplay Terseleksi. yang belum nampak gitu, Iya. itu mereka bisa menyalurkan bakatnya mereka di sana. Baru kita rekrut untuk jadi atlet IBA MMA. Mungkin akan sedikit digarisbawahi juga kayak karena IBA MMA ini berbeda dengan atlet-atlet bela diri lainnya kan. Kayak boxing mereka punya atlet sendiri, kickboxing mereka punya atlet sendiri, wushu mereka punya atlet sendiri gitu. Apakah sorry gue potongnya. Apakah IBA MMA wajibkan atlet atau amatir atlet itu harus memiliki klub dulu? Nggak harus klub. Jadi Ya? nggak mesti klub, mereka perorangan aja. Cuma mungkin kita kan nggak tahu dia sebenarnya punya basicnya seperti apa atau dia bagus atau enggak. Kita kan dinilainya dari klub biasanya. Karena jarangnya kalau misalnya cuma kayak aku nih, aku bisa bilang kayak, gue jago kok kickboxing. Tapi lo mana? Lo pernah ikut kejuaraan apa? Pernah ikut turnamen apa? Bisa Pernah aja mewakili apa? Ya pernah aja sepak tembok gitu sampai retak gitu. Viral men gitu. Iya. Ya. Kayak kemarin yang Dan di itu yang orang Indonesia suka gitu. Viral yang gitu-gituan gitu loh. Sebagian besar ya, gue nggak bilang semua orang Iya. Indonesia yang pikir seperti itu yang akan ditunggu-tunggu. Iya, cuma kan kita di setiap olahraga itu kan kita ada regulasinya ya. Iya. Kalau misalnya cuma mau nyari viral doang kan itu tidak sesuai dengan kode etik kita dong. Iya, nanti ditatangin pula sama Nanti- wasit iya. salah satu. Iya. Nanti kayak yang kemarin kan. sampai disamperin ya. Disamperin, kejut-kejut itu. Minimal di bandara aja di sini udah kejut-kejut ya kan. Wasit tapi Wasit, bisa dia tapi ya kan. bisa. Karena itu akan merusak citra bela diri juga. betul. Yes, gua setuju sih. Maksudnya dilahin dari viral dan lain sebagainya, is okay. Itu pribadi kamu, tapi jangan membawa bela diri. Iya, jangan membawa nama bela Kan diri. terhina. Seperti contohnya Wing Chun. Wing Chun misalnya dibilang itu hanya apa semata dan lain sebagainya semata, dan itu tidak menghargai kan yang orang yang benar-benar Wing Chun. Ya kita kena sekali juga lumayan lah gitu loh. Puyeng. Iya, walaupun lu bacotnya kan gue nggak apa-apa, minimal lu puyeng-puyeng sedikit lah gitu. Nah tadi gue balik lagi ke bro. Tadi kan gue bertanya, bukan gue bertanya ya, maksudnya bro menyampaikan statement bahwa mau mengumpulkan klub-klub, tapi tidak bisa dimunafikkan bahwa mengumpulkan klub-klub itu tidak segampang yang dibayangkan. Betul. Walaupun elit-elitnya bisa bersama, belum tentu bawahnya bisa bersatu. Betul. Nah, bagaimana caranya bro Gisen ini bisa merangkul semua klub? Ada berapa klub tadi? 12 klub ya? Itu 14 camp kalau sekepri. Oh, 14 camp Sekepri. Sekepri. Anggaplah kita ngomong kita 14 camp aja yang terdaftar sementara ini. Untuk itu kan makanya dari Pemkot IBA MMA yang di Batam setelah pengurusan terbentuk agar secepatnya melaksanakan konsolidasi ke masing-masing klub. Tujuan dari konsolidasi ya kita memperkenalkan bahwa IBA MMA ini telah hadir dan telah masuk ke dalam KONI, dan apa sih keluhan-keluhan dari klub ini akan disampaikan kepada kami. Dan dari keluhan-keluhan itu beberapa akan kami sampaikan dan akan kami perjuangkan ke KONI. Contohnya mungkin dari klub-klub ini yang pasti kan butuh bantuan sarana dan prasarana. Contohnya kayak sekarang yang saya lihat dari BFC sendiri itu bahkan untuk sarana dan prasarana itu biaya pribadinya mereka, belum ada bantuan dari pemerintah sama sekali seperti itu. Berarti Pemkot mewakili dari Pemkot melihat BFC. Nah, BFC ini mempunyai ini octagon cage. Karena gue harus jelasin detail ini. Kalau enggak, ini bagaimana sih podcast ini ngomong IBA memang ngomong BFC, ngomong IBA, ya kita lebih santai. Iya. Setidaknya kita menjelaskan bagaimana kita mendeliver dengan cara baru. Kalau misalnya mau yang skrip, bisa aja di berita gitu di Google. Karena kan ini kita kongko. Iya, betul. iya. Nah, kalau kita tadi kan mengarahkannya bahwa BFC adalah salah satu klub under IBA MMA.
Nah, si Fadi ini sendiri adalah managing director ya, boleh dibilang. Nah, tadi kan ada keluh kesah nih bahwa BFC membuat semua dengan dana pribadi. Sedikit koreksi, Iya. mungkin nggak full, tapi kita ada bantuan sedikit. Tapi kan ya, setidaknya pribadi persentase lebih besar lah, cuma begitulah ya, sorry. ya Ya. tit gitu kali ya. Titit lah. Nah, itu kan nggak gampang membuat satu klub dan dengan biaya sendiri. Karena ibaratnya sometimes gua merasa kalau lu buat klub sometimes udah sampai tengah jalan, dana udah nggak ada, itu pasti pelan-pelan merosot. Nah, itu kan caranya untuk memaintain. Gue apresiasi sih 14 klub di Kepri itu, saya rasa pernah berjibaku, up and down-nya itu pasti udah terasa. Nah, makanya kalau BFC ini mau share nggak sedikit ke apa ya, up and down-nya deh, up and down sama. Ya pastinya di setiap camp itu pasti kita punya ups and downs lah. Karena kita kan emang bisnis core ini kan kita cuma mengharapin dari member. Sedangkan harga member itu kita nggak bisa untuk sehari-hari lah, itu kayak buat nutupin modal aja itu gede-gedean gitu. Bahkan kayak di Jakarta atau dimanapun untuk bisa punya octagon cage itu udah ratusan juta, bahkan sampai MM-an gitu. Emang dari kita ada juga support dari beberapa pihak gitu, dari pemerintah juga. Cuma memang kebanyakan kita dana pribadi gitu. Ya mungkin ini sih, kayak kita pengen ada sedikit perhatian yang jauh lebih besar. Sedikit atau besar nih? Tadi Besar sedikit lah. ya? Saya rasa besar. Iya, harus dapatnya besar. setengah. Oh ya. Kalau bilangnya sedikit, nanti datangnya seperempat. Iya, harusnya sih perhatian lebih besar. Mungkin dari pemerintah harusnya, dan juga mungkin dari pihak-pihak lain gitu, sponsor-sponsor gitu. Kita bareng-bareng bawa Kepri ke kancah nasional dan bahkan dunia. Iya, karena BFC udah membuktikan secara klub ya. Kita bukan gua memuji lu lah, karena based on track record begitu. Secara fakta JK adalah salah satu ambil dari klub BFC sendiri dan sudah di nasional gitu loh. Benar. Siapa yang nggak kenal JK sih sebenarnya? Dan juga dia akan kenal, oh dia dari BFC Batam gitu, yang masih di Sungai Panas itu. Tapi banyak loh orang yang bilang, oh BFC ini masih ada atau enggak sih? Nah ini gue mau nanya langsung ini ke managing directornya, BFC sebenarnya masih ada nggak sih? Atau Masih dong. kadang-kadang pindah, habis itu grand opening, atau apa ini tema yang diinginkan dari BFC ini? Oke, berpindah-pindah ya, Iya, nomaden sebenarnya, enggak ya. Jadi sebenarnya BFC itu kan kita mungkin yang orang banyak tahu itu yang di Sungai Panas. Cuma kita kemarin itu kena gusur karena pelebaran jalan kan. Jadi otomatis kita harus pindah. Sekarang kita pindah ke Cahaya Garden. Cuma di Cahaya Garden itu kan kita sewa ruko. Jadi areanya itu tidak terlalu besar untuk menampung cage octagon itu. Nah makanya kita bekerja sama juga dengan pihak Pasir Putih. Sekarang kita punya 2 jadinya. Oh, berarti cabang. Iya, Pusatnya cabang. di Cahaya Garden. Kita ada di Cahaya Garden dan kita ada di Pasir Putih Carnival gitu. Tapi kalau punya cage di Pasir Putih Carnival. Berarti Pasir Putih juga ada pelatihannya? Ada. Pelatihannya gimana cara masuknya? Wih, bridging banget ya gue ya. Biar bisa promosi sebenarnya. Iya. Sebenarnya semuanya sama, mau di Cahaya Garden ataupun di Pasir Putih standar. Nanti untuk kalian yang pengen daftar bisa langsung menghubungi saya atau bisa kontak kita di Instagram, Facebook, atau datang langsung aja ke camp kita. Bisa langsung cari ini ya. Untuk para viewer yang mau bergabung atau punya anak yang dari kecil mau di bibit unggul, kita boleh bersaing, kita boleh ini secara profesional di BFC Club atau di klub mana aja. Tapi kalau mau di BFC Club bisa kontak langsung di BFC-nya itu sendiri. Ya, sorry ya ada blocking sedikit tadi ya. Dan ini juga sih panggilnya apa nih? Ko William? Panggil bro aja Bro, gitu. oke. Kita seumuran lah. Oke jangan deh yang bro. koko. Jadi ini sih pengen ngasih tahu juga kalau misalnya ini kan lebih ke kayak atlet gitu. Tapi kita juga lifestyle-nya ada juga gitu. Kita ada boxing cardio juga. Oh, Jadi cara kayak, ngurusin badan. jadi kita bisa ada program untuk lose weight juga. Kan biasanya kalau cewek-cewek nih kan pada ngeri ya kalau misalnya yang tarung gitu kan. Jadi gue pengennya cuma buat self defense, cuma buat lose weight kayak gitu. Terus kan kita pengen nyiptain sebuah lifestyle trend yang baru untuk pola hidup yang lebih sehat juga kan. Apalagi ini masa pandemi loh. Ya. Apakah is a mindset bahwa boleh dibilang adalah nggak semua orang yang harus ikut klub
harus bertarung. Bisa Iya. aja tadi menguruskan badan, terus untuk cowok-cowok yang mungkin yang baru dari puber gitu kan, masih gendut-gendutnya mau kurus, terus mencari jati diri, you can go there gitu. Dan juga ada education. Iya. Dia menjelaskan bahwa BFC itu menjelaskan, mengeducate orang-orang bahwa lu menjadi petarung tapi lu menggunakan pada saat self defense, bukan untuk bertarung. Kadang-kadang kan orang tua di Indonesia ini kan salah sangka terus kan, anaknya datang, gue mau ikut dong BFC atau gue mau ikut dong salah satu klub. Ngapain lu tinju-tinju, udah lu Iya, sekolah aja benar. kan gitu kan. Bagaimana sih kalian meng-counter attack orang tua yang sebagian kecil itu yang berpandangan seperti itu? Ya makanya kita hadirnya BFC Pasir Putih juga kan di sini tuh untuk sekalian displaying juga. Kalau misalnya kita latihannya nggak serem itu juga kok gitu. Kalau benar-benar mau jadi atlet baru porsinya Iya, ditambah gitu. benar. Dan juga beberapa untuk cewek yang mau ngurusin badan juga it's a good good choice untuk ini, karena kan boxing itu seluruh badan kan. Iya. Memang banyak olahraga cabur yang memiliki yang seluruh badan juga berini, tapi juga salah satu boxing dan juga ada ekstra mendapatkan self defense. Nah, berarti Fanny sendiri punya self defense ini. Iya. Susah nanti dapat cowok nanti. Udah punya. Oh, udah punya Udah ya? punya. Udah punya ya. Kalau udah punya bagus lah. Berarti cowoknya yang hati-hati lah gitu lah ya. Anda selingkuh, Anda selesai gitu lah. Tinggal lose weight-nya aja nih, masih dalam proses. Nah, ikut BFC makanya, ikut BFC. Iya. Kembali kayak promo siapa? Harus gue yang bilang gitu tadi. Tapi berapa biayanya? Karena ini kan banyak orang yang sambil minum nggak apa-apa. Iya. Kita belum disponsori, makanya labelnya gue copot. Nah, kan sambil diminum, gue mau bertanya. Kan pasti banyak yang nanya ini. Fanny berapaan ini ikut BFC? Klubnya berapaan nih? Pasti dia belakangnya nanya gini. Ada nggak harga corona? Harga Orang corona ya Indonesia, sekarang. orang Indonesia. Harga corona nggak ada, harga grand opening ada. Oh iya, Gitu ada ya. yang opening. Ada, jadi kita kan memang ada beberapa harga untuk pelatihan kita. Cuma mungkin karena kita lagi di Gokata Podcast, kita sambil promo kali ya. Iya, harus dong gitu. Jadi sekarang ini kita di harga 500.000. Itu udah include biaya registrasi, termasuk kaos BFC juga. Itu sudah termasuk 1 month unlimited classes. Apa tuh 1 month unlimited classes? Tiap hari datang dong. Iya, bener. Dan dia bisa mempelajari beberapa jenis bela diri. Kecuali dua hal. Jadi ada gabungan gitu. Misalnya pengen ngambil boxing nih, bisa ngambil kickboxing juga, bisa ngambil wushu sanda juga. Cuma ngikutin jadwal kita. Iya, jangan suka-suka. Kalau suka-suka private namanya. Kalau private nggak 500.000. Iya, makanya. Ya kadang-kadang gue pengen jelasin gitu sih untuk para teman-teman yang ikut itu. Kalau misalnya lu bayar 500.000 itu kan jangan seolah-olah lu bisa ngikut semuanya, ada aturannya gitu. Karena kalau menjadi satu atlet pasti harus ada aturan mainnya gitu loh. Jadi enak itu. Nah, kita balik lagi ke misalnya ke Bro. Nah, kalau misalnya dari IBA MMA sendiri, ada nggak peraturan-peraturan untuk mengontrol biaya-biaya itu sendiri? Karena kan sometimes pembelaan dari Fanny bisa aja 500.000 itu untuk operasional pun tidak cukup. Tapi bisa aja mungkin 1 juta untuk private dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita juga memaintain bahwa teman-teman yang baru pemula akan datang itu tidak terkejut dengan angka itu? Ada nggak untuk dibicarakan planning ya, kita ngomong planning ke depannya. Apakah menurut Bro ini kita nanti ke depannya akan berbicara tentang price-nya dan lain sebagainya. Jadi lu ke klub manapun aja sama price-nya, tapi tinggal lu memilih lu mau taekwondo atau kickboxing atau muay thai dan lain sebagainya. Untuk sampai sekarang sih belum ada ya regulasi untuk peraturan klub sendiri untuk memasang tarif berapa. Dan mungkin ya balik itu lagi seperti yang saya bilang tadi, fungsinya kita konsolidasi ke masing-masing camp itu ya kita untuk menampung keluh kesahnya mereka. Ya misalkan nanti dari masing-masing camp keluh kesahnya seperti apa nanti akan kita kumpulkan, baru nanti akan kita sampaikan kepada pengurus pusat seperti itu. Tapi untuk sampai sekarang untuk masalah tarif di masing-masing klub itu memang tidak ada regulasinya. It's about range lah ya. Yeah. Karena kita nggak bisa menghitung tarif lah. It's about range, let's say below 1 million. Jadi orang-orang semua yang mau ngikut ini bahwa udah tahu. Jadi kan kadang-kadang biar kita mematahkan stigma bahwa gue mau ngikut nih, gue izin dengan orang tua, let's say gue baru kuliah, udahlah nggak usah habisin duit lah gitu, dulu belajar komputer aja atau IT dan lain sebagainya. Sometimes di situ, karena gue sendiri pribadi, gue dulu pernah ikut Muay Thai, dan gue berhenti karena waktu dan juga karena biaya, price-nya itu loh, karena kayak
Sebenarnya salah gua sih. Gua nggak salahkan salah satu klubnya. Let's say gua bayar 500 let's say. Iya. Tapi gua hanya datang 2 kali, gua Merasa hanya datang rugi. sekali. Pasti begitu Iya, kan? iya, Ya, iya. seperti gym gitu Iya loh. betul. Iya benar. Jadi emang kebanyakan banget lah. Kita secara general gitu. Kayak kebanyakan itu kalau untuk pelatihan ini mereka kasihnya tuh per pertemuan gitu, per visit gitu. Cuma kalau di BFC sendiri karena kita ngerasa misalnya 8 kali pertemuan deh 1 bulan itu nggak cukup untuk mereka nerima materi. Makanya kita bikin training everyday. Semakin sering kamu berlatih, semakin kamu tahu banyak gitu. Iya. Dan juga kardionya akan lebih cepat gitu loh. Iya. Minimal lu harus ada ini kan setiap boxing kan pasti ada apa namanya ya? Apa namanya kilo-kiloan itu apa namanya kalau Kelas berat. Kelas berat. Sorry, kelas beratnya. Nah, Kelasnya. harus ada kelasnya gitu loh. Betul. Jadi kalau misalnya itu kan kadang-kadang lu mau gedein, lu mau tinggiin, lu mau turunin gampang gitu di BFC itu sendiri. Nah, dari sisi MMA ini kan menjadi sangat entertainment. Betul. Sangat entertainment banget. UFC. Siapa yang nggak kenal McGregor? Khabib. Orang kalau mau bilang settingan dan lain sebagainya, orang nonton gitu Betul. loh. Kan Iya. itu yang menjadi orang haters can be friend Iya. gitu. Karena orang haters itu dia bantu promosi. Orang Iya, benar. orang nggak suka BFC tapi dia ngomong BFC itu ngapain sih tinju-tinju di sana? Itu BFC yang di Cahaya Garden. Dia berarti mengenalin kan gitu loh. Nah, back to the point lagi bahwa apakah MMA ini sebegitu antusiasme masyarakat itu sebegitu tinggi supaya pemuda atau orang yang nonton aja sangat menarik karena kita lihat dari kemarin walaupun dengan physical distancing serame gitu loh dan sukses. Iya. Thank you. Iya. Gimana menurutnya? Kemarin event aja kita sampai 1.000 lebih. Iya. Padahal kita nggak expect di masa pandemi seperti ini. Cuma memang mereka sih dari semua pengunjung itu mengikuti protokol kesehatan juga. Kita pihak panitia juga memberlakukan itu sih gitu. Tadi lanjutannya Bapak Gisen. Sampai grogi Tadi loh. Fani hajar terus. Next kita Iya, makanya. ya, Octagon Cage. Sorry. Gue kasih pelindung nanti ya, kayak Octagon Cage nanti. Jadi untuk yang kita ketahui semua MMA ini kan mulai banyak diminati lah oleh seluruh masyarakat di dunia dengan munculnya UFC. Dengan memang it's a fight tapi ada entertainment yang di dalam sana. Ibaratnya sebuah pertarungan yang dibungkus oleh entertainment yang gede dan dengan di Indonesia sendiri kan sudah ada One Pride dan untuk di ASEAN sudah ada One FC. Dan dengan adanya One Pride dan OFC dan UFC ini tentu meningkatkan meningkatkan semangat dari masing-masing petarung amatir ini. Itu bisa menjadi salah satu cita-citanya mereka. Oh ya, aku masih kecil nih, tapi aku nanti misalnya 10 tahun lagi aku ingin bertarung di One Pride atau One FC. Jadi tentunya dengan banyaknya UFC, One Pride, One FC tentu meningkatkan dari semangatnya mereka sendiri. Dan hadirnya IBA MMA itu untuk jembatan mereka sebelum ke profesional seperti itu. Yes. Karena memang gue mau melihat sendiri IBA ini adalah memang dibutuhkan bahwa memang kan orang mau jadi atlet itu kadang-kadang susah. Makanya IBA MMA ini bisa menampung, menseleksi dulu lah sebelum ke profesional. Nah tapi kalau let's say kita ngomong sudah ada anaknya nih, udah anak-anaknya di IBA MMA, terus mungkin di salah satu klub. Tapi kan nggak gampang bahwa salah satu let's say lah kita ngomong simpelnya begini. Berapa banyak sih orang yang berharap menjadi JK? Tapi berapa orang yang menjadi JK itu sendiri di Kota Batam? Nah, bagaimana how to counter attack this dari klub ataupun dari Pemkot sendiri? Tentu dari kami harapannya bagaimana agar banyak yang bisa menjadi seperti JK. Salah satu instrumen yang paling penting itu dengan adanya kompetisi reguler yang konsisten. Itu salah satunya. Contohnya kayak kemarin saya hadir juga di acara BFC Academy yang di Grand Opening. Itu padahal hanya pertandingan tryout tapi jumlahnya ada 66 petarung. Iya, 66. Itu se-Kepri itu berarti 33 antusias dari petarung-petarung amatir di Kepri ini sangat luar biasa. Padahal itu tidak ada hadiah yang diperebutkan, hanya tryout saja. Jadi sangat penting jika ada kompetisi reguler yang dilakukan untuk di wilayah Batam dan Kepri. Kalau dari Fani sendiri, Kalau dari aku harapan dari klubnya ini kan klub sampai kapan sih bisa suntik dana dan menciptakan JK-JK lanjutannya, kan pasti gitu. ya pastinya kita kan juga sebagai event promotor juga ya BFC. Jadi ya, tadi itu minta bantuan juga dari berbagai pihak, gak cuma pemerintah aja, dari berbagai kalangan juga sih. Karena kayak udah cukup sih
BFC nggak bisa berdiri sendiri kalau misalnya nggak ada bantuan dari yang lain. Gitu. Gua setuju sih, maksudnya BFC kita ngomong di sisi kemarin lah ya, kita ngomong di event kemarin karena event kemarin sangat viral sampai diundang di 3 podcast. Wih, thumbnail ini bos, thumbnail ini. Nah, berarti kan kemarin kan menjadi 33 partai itu kan memakan biaya yang cukup gede. Boleh dibocorkan nggak sih berapa angka biaya estimasi yang dibutuhkan untuk satu kali event? Karena nanti event ini kan mungkin akan dilempar ke Pemkot akan naikkan ke Pemprov, ujung-ujung ke Fandi sendiri lagi kan, bahwa per berapa bulan wajibkan harus ada ini. Karena ini kan salah satu antusiasme yang begitu kencang 33 partai. Kita sih rencana 3 bulan sekali. Wow, Ya, serius 3 nih? bulan sekali. Begitu Karena- cepat. Saya iya, 3 kiranya bulan malah setengah tahun, ini tiba-tiba Enggak. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, cuma mungkin temanya akan berbeda-beda. Mungkin kickboxing, terus gantian musuh sanda, gantian muay thai, kita gantian lagi atau MMA gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri, sorry gue potong, kalau nggak boxing atau muay thai pasti sepi, Mhm. iya nggak sih? Iya. Nah itu bagaimana untuk mengemasnya? Ya makanya kita mungkin akan lebih banyak bekerja sama dengan IBA MMA ya. Jadi yang nggak cuma boxing aja gitu. Mungkin lebih ke MMA, tapi mereka anak-anak dari masing-masing cabur gitu sih. Kalau untuk tadi nanya harga ya, nanya Iya, harga, iya, iya. budgeting, Nanya budgeting, budgeting, nanya harga. Harganya 500.000 saja untuk 1 bulan ya guys viewer. Itu masih bisa dikurangin kok. Masih bisa dikurang. Jadi nanti ngomong aja gue kata podcast terus dengan Fani jadi 300.000. Nanti kita bisa bikin voucher kali Iya ya. 300.000 giveaway tapi voucher cuma ya. 2 orang yang Iya. daftar hari ini gitu. Ya lumayan lah. Atau ada 5 orang. Jadi untuk budgeting per event sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak kok. Karena apalagi kita kan sudah support juga dengan sarana kan. Palingan cuma ya kebutuhan kecil-kecil seperti konsumsi, hadiah dan sebagainya. Ya mungkin around 50 to 100. Oh. Dan itu pribadi lagi untuk grand opening ini sendiri. Berapa banyak klub di Batam yang seperti BFC sebenarnya? Tapi kita didukung kok sama mereka. Cuma ya mungkin didukungnya Secara murid. secara ya. Materi yang kita tunggu Kita bapak-bapak yang di butuh sana. lumayan ya. 5 juta per camp lumayan juga Kak kumpul ya. Iya, tapi jangan bawa nama BFC. Biar nggak susah nanti apa IBA MMA-nya. Sebenarnya kan BFC juga kan Batam Fighter Club. Jadi kita kan adalah wadah untuk seluruh fighter camp. Pengennya Ngomongnya gitu. halus, gua selesain, gua yang dihujat netizen nanti ya, bro. Tapi kembali lagi, kita ngomong secara apa ya? Secara politically. Apa benefit untuk pemerintah itu sendiri? Karena kan kalau misalnya Fani sendiri menanyakan minta dukungan dari pemerintah. Let's say kalau gue jadi pemerintah, apa yang bisa IBA MMA kasih ke saya atau BFC kasih ke saya untuk saya mendukung? Let's say kita ngomong secara politikal ya. Apakah dengan keamanan Kota Batam, semua punya bela diri, kita siap sebagai ini atau lain sebagainya. Apa yang bisa di pemerintah feedback untuk Kota Batam itu sendiri? Tentunya pasti ekonomi juga ya. Karena kan ini kita ada kaitannya dengan entertainment juga. Jadi pertandingan-pertandingan seperti ini juga akan menarik wisatawan mancanegara kan. Gitu. Apalagi Batam itu paling dekat loh sama luar gitu. Kita kan gerbang pariwisata ketiga kan. Setelah Jakarta dan Bali gitu. Cuma sayang banget Batam belum gitu. Untuk kesasarannya ke sana. Padahal sayang banget gitu. Kalau misalnya Batam bisa lebih maksimal, mungkin One Championship udah nggak perlu di Jakarta lagi, bisa pindah ke Batam. Ya, ini same case bawa ke teman saya untuk yang di High Test. Mungkin kalian pernah dengar stadion basket. ya basket. Itu kemarin mendatangkan IBL. Itu hotel di Batam itu hampir full loh pasti. Untuk pelatih dan juga pemainnya itu sendiri, otomatis kan untuk apa ya income Kota Batam itu sendiri pasti akan naik di bandara itu sendiri. Terus habis itu di pelabuhan orang mau ke Singapura dan juga hotel dan juga mungkin transportasi ya kan, bus dan lain sebagainya. Dan sektor yang paling kecil adalah sektor UMKM yang makan-makanan di sekitarnya dan lain sebagainya. Iya, benar. Kan? Terus kalau boleh gua ini karena kan gua juga IO nih kan, gua bisa kasih suggest juga bahwa mungkin pemerintah bisa dukung ke tempat mungkin yang kayak Temenggung
Temenggung kan nggak dipakai juga. Lebih baik kasih BFC untuk bertarung 3 bulan sekali, why not gitu loh. Lapangan parkir ada, orang duduk nyaman, lama-lama orang juga bisa bayar mahal tiketnya gitu loh, ya kan. Karena kalau tiket kan relatif ya. Kalau kemarin kan mungkin ada grand openingnya, HTM-nya juga murah ya. Beli murah loh, lu lihat tinju 10.000. Murah banget. Ya kan di Beli mana loh? beli bakso aja nggak cukup ya? Iya, itu aja lu bilang bakso di 10.000 lu dikasih minyak setengah hilang gitu loh. Jadi memang dukungan pemerintah memang besar, tapi tidak semata-mata materi sebenarnya. Support secara moral itu sangat penting sebenarnya. Walaupun sudah disupport, mungkin kurang. Nah, makanya bagaimana kita mendorong kepada pemerintah juga untuk bisa melihat di sektor ini, bahwa sektor IBA MMA ini memang baru tapi punya prospek tinggi. Nah, kadang-kadang di sektor-sektor lain atau di ikatan-ikatan lain ini penyelewengan gitu loh. Nah, kalau misalnya IBA MMA Kota Batam ini menjaminkannya bagaimana gitu loh. Karena ngerti kan, gua to the point deh ini mau dihajar deh Kita gua. kena ini terus ya. Iya, Gitu. karena gua cuma bisa di mulut tinjunya. Kalau atlet habis gua. Karena kan gini, ibaratnya begini, pemerintah menurunkan biaya berapa M. Itu duitnya kan nggak sampai kepada atlet. Banyak sekali itu sampai Taufik Hidayat yang di podcastnya Deddy Corbuzier juga menyampaikan. Atlet itu mau bertanding, hari ini duitnya belum cair dan juga mengregulasi yang sebegitu banyak. Nah, tadi Fandi menyampaikan bahwa kita anak muda, kita punya ide yang sangat bagus, kita juga ngekat regulasi atau yang sangat singkat lah ibaratnya, tidak usah bertele-tele harus gini. Nah, bagaimana punya konsep menjaminkan bahwa IBA MMA jika diturunkan uang berapa M itu akan sampai ke atlet dan juga menciptakan jika-jika yang akan datang. Gimana? Sadis ya. Agak menusuk tajam gini ya pertanyaannya ya. Ya sebenarnya gini sih, kan dengan hadirnya BFC juga di dalam IBA MMA itu kan kita udah bisa dibilang punya pusat pelatihannya. Terus dikelilingin dengan banyak banget F&B lagi. Dimana coba ada sebuah cage atau sebuah sports arena di dalam carnival market gitu. Jadi lo sambil nonton sambil bisa mendukung tenan-tenan yang lain juga yang menjual makanan atau minuman. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita jadi kayak pangkas budgeting gitu. Kayak untuk sarananya udah ada. Oke, berarti kita bisa fokusin yang lain. Karena untuk datengin juri, terus honor-honor para wasit dan sebagainya, bahkan tim medis kita semua tetap perlu bayar. Ya, setuju. Karena punya operasional yang ini kan. Iya, jadi pengalokasian dananya itu lebih jelas gitu. Jadi akan ketika budgeting sudah dipangkas, otomatis kita punya dana lebih yang kita bisa salurkan untuk atlet, misalnya untuk suplemen mereka, untuk honor mereka, dan sebagainya. Gua sangat setuju sih, suplemen itu yang menjadi isu yang begitu besar. Betul. Di semua sektor olahraga. Badminton, Taufik Hidayat sudah pernah ngomong di ini. Terus Hamka Hamzah udah pernah ngomong di Mata Najwa tentang suplemen, tentang makanan yang nasi dan tempe. Dan juga beberapa cabur olahraga juga sangat terbatas suplemen itu gitu, dan selalu identik bahwa membangun opini bahwa Indonesia itu hanya makan nasi dan tahu tempe, mau jadi atlet apa gitu. Dan memang kita tidak bisa dipungkiri, kita hanya hebat di beberapa sektor. Kita hanya hebat di sektor badminton, angkat besi, dan juga beberapa cabang olahraga gitu. Yang lainnya kita keos-keosan di ASEAN gitu. Nah, mungkin gue bisa titip pesan dari viewer atau dari saya juga, harapan saya sangat besar untuk IBA MMA menciptakan anak-anak bangsa. Ya lu nggak di IBA MMA juga dia berantem kok di tengah jalan, nggak usah munafik dong kita ya kan gitu loh. Di sekolah juga berantem, orang senggol pena aja bisa ribut kok. Lebih baik dilatihkan. Tapi kalau memang dia anak itu sendiri bisa di sisi lain, ya udah di sisi lain main piano silakan gitu. Tapi kalau memang jiwanya petarung, karena punya bibit itu, menurut bro setuju atau enggak dengan saya? Enggak semua orang bisa menjadi petarung. Betul. Setuju. Ya kan? Ibaratnya begini, lu setiap hari latihan sama satu orang yang enggak latihan tapi dia punya potensial. Betul. Nah, yang potensial ini akan lebih gampang menang daripada yang latihan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang latihan juga setiap hari bisa akan mengejar. Betul. Nah, apa kriteria yang dicari dari BFC? Kita ngomong BFC deh, tapi bro boleh sampaikan seandainya bro direktur salah satu dari BFC gitu. Kita ngobrol begitulah, biar lebih enak gitu, biar nggak canggung dengan pangkat kita. Anggap aja kita teman deh. Konsistensi, berarti pelatihan. Nggak cari konsistensi yang pelatihan potensial. harus penting. Karena potensi itu akan timbul gimana ya? Kita kan
ada orang nih bisa main piano, dia bakat gitu. Tapi kalau dia nggak asah terus, dia akan ketinggalan sama pesaing yang lain. Karena yang lain itu semangat terus, konsisten terus, tiap hari tekun berlatih terus gitu. Akhirnya dia bisa jadi lebih gitu. Misalnya kayak kita nggak usah sebut nama lah, kemarin di One Pride, dia udah bertahan berkali-kali gitu. Tapi ketika dia udah mulai sedikit terlena, gue pasti bisa nih, udah mulai agak sombong, dia akan jatuh sama orang yang baru saja berlatih. Iya, iya. Tapi memang ya dari Fanny ada betulnya bahwa memang piano jika dimainkan dengan latihan terus tangan akan luntur. Tapi anggap gue debatable nanti gue lihat si bro ikut saya atau ikut Fanny. Tapi ada satu orang yang seperti Kenny G kita ngomong hanya teng, lu udah lihat wah gitu, hati lu udah mulai yes this is it gitu loh. Tapi kan kembali lagi ke factor juga sama gitu. Aura yang dia keluarkan itu ada. Dia baru gini aja mungkin sudah ciut atau dibuat dengan entertain ya, dengan gertakan, dengan ejekan, dengan lain sebagainya. Itu kan part of entertain yang gue lihat. Tapi kan setidaknya ada satu yang memiliki, ini orang udah pasti potensi banget udah jadi factor. Pasti ada dong yang dicari seperti itu. Kalau menurut bro, you in my side or Fanny side? Berat ini podcast ini. Berat. Kalau menurut gue sih sebenarnya berarti ini kita bahas antara usaha dan bakat nih ya. Sama aja kayak memperdebatkan Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi. Balik ke situ. Cristiano Ronaldo dibilang usahanya gede, kalau Messi dibilang hanya bakatnya aja. Udah God gitu loh. Iya, udah God. Tetapi ya balik lagi bakat tanpa usaha itu tidak akan jadi apa-apa juga. Seperti itu. Jadi memang harus berimbang, tetap harus ada usahanya, harus maksimal, konsistensinya tetap harus ada, latihan terus. Karena semakin sering latihan, semakin sering kita berusaha, bakat kita lama-lama akan muncul seperti itu. Dan tentunya yang udah punya bakat dari awal jangan lupa untuk latihan juga. Karena kalau tanpa latihan, bakat yang tidak diasah ini lama-lama bisa jadi tumpul. Iya, pasti tumpul. Jadi memang gimana? Jadi lebih prefer, kalau aku pribadi lebih prefer ke orang yang no basic tapi dia mau belajar terus dan akhirnya dia punya potensi itu gitu. Dibanding yang dia udah punya bakat dulu tapi habis itu kayak hilang timbul gitu. Setuju sih sebenarnya kalau misalnya dari pencerahan para senior saya nih enggak, masih junior kita, junior. Ya kan, dari umur aja udah beda loh. Kalau gua kan junior, kalau gua kan nggak di IBMMA. Prompter ada di gue mau nanya begini, gue jadi lupa tadi. Gue mau nanya gini, apakah Indonesia terlalu telat untuk anak-anak atau bibi-bibi unggulnya untuk datang? Karena di China sendiri kan 3 tahun udah mulai main pingpong, 3 tahun udah diajar nari. Apakah Indonesia terlalu terlambat? Ini kan kita ngomong regenerasi nih. Menurut bro pribadi deh, melepas semua pangkat dan lain sebagainya. Menurut bro sama Sis ini, apakah Indonesia terlalu terlambat untuk membuat atlet-atlet dari usia muda? Sebenarnya kalau yang saya lihat sebenarnya bukan terlambat. Sebenarnya sudah pelatihan pembinaan dari usia dini itu sudah ada. Cuma sayangnya hampir di semua cabang olahraga itu semua terputus ketika mereka sudah usia remaja. Biasa sayangnya di situ. Contohnya kayak atlet sepak bola, atlet badminton. Kalau kita lihat anak-anak kecil yang main kelas junior jago-jago. Tapi nanti ketika kita tunggu mereka udah senior, dari 10 mungkin hanya 1 yang masih bisa bertahan. Kira-kira kenapa ya? Konsistensi masuk. Is it konsistensi? Aku agak sedikit debatable bahwa itu untuk anak-anak itu is not konsistensi. Karena untuk dia jadi di U16 yang sepak bola begitu jago di ASEAN, terus badminton yang di kota Batam yang kita ngintip di gornya dia latihan sampai nge-smash dan lain sebagainya, kenapa dia bisa putus di remaja gitu? Apakah badan-badan yang berkaitan tidak serius dengan atlet ini atau lain sebagainya? Kita is not talking about the corruption ya. Karena corruption itu hanya oknum. Betul. Tapi kan membuat bibi-bibi unggul itu kan dari usia muda dan lain sebagainya. Pelatih juga begitu. Pelatih juga betul. Pelatih U16, U18, U22 begitu sukses sampai senior chaos semua gitu nah. Konsistensi ini kan bukan berarti dari atlet aja. Yes, mungkin overall. Konsistensi dari para pelatih, dari para camp, itu yang mungkin bisa bikin mereka jadi putus tengah jalan gitu. Ya makanya harus berkesinambungan sih semuanya itu.
dukungannya itu harus full support dan harus win-win gitu, harus sama-sama bareng. Kalau kita misalnya cuma satu pihak doang, dua pihak doang, itu akan susah. Berarti artinya memang harus ada saling mendukung antara camp, pemerintah dan juga atlet dan juga coach. Semua harus ini. Semuanya harus bersama. Iya, berarti nggak gampang dong untuk mensinergikan Iya, semua emang nggak ini gitu loh. Apalagi IBA MMA baru pasti akan dipandang sebelah mata sama orang lain. Nah ini yang mungkin tugas berat untuk kalian berdua dan juga seluruh teman-teman yang di IBA MMA ya apa ya? Jangan cepat putus asa deh. Memang butuh 2 atau 3 periode untuk IBA MMA Kepri untuk bersaing di kancah nasional gitu loh. Anyway, mungkin terakhir nih. Tadi kan sudah promo, sesi promo juga sudah ini. Tapi banyak yang bertanya. Tapi kan BFC juga ada supply security kan. Tapi kok banyak yang nggak tahu. Apakah promonya kurang atau bagaimana? Emang promonya nggak terlalu dijor-jorin kali ya. Jadi kan kalau BFC sendiri kita punya bisnis core lain yaitu outsourcing security. Itu yang dipegang papa saya sih sebenarnya. Jadi boleh loh nanti kalau misalnya ada yang dari sini nih butuh security atau mungkin bro butuh juga yang ngejagain gitu. Kayak tadi kita sebelum on air ya, gue jelasin banyak loh teman-teman gue yang nanya, bro lu ada kenalan security nggak? Ya di luar dan mungkin dia hanya dari RT RW mungkin dia harus memiliki keamanan lebih dan lain sebagainya. Dia butuh security dan mungkin Batam hanya beberapa, mungkin bisa kontak BFC gitu loh. Bisa banget. Lebih tepatnya kita kan di bawah naungan PT MJO ya. Cuma nanti bisa langsung menghubungi saya aja. Kita terima kok untuk perorangan ataupun banyak gitu. Yang banyak. Makin banyak makin murah. 10 gratis 1 gitu. Wah, bro ketawa, bro. Kan gua bilangnya yang lain gitu loh. Tapi anyway ada pesan dan kesan nggak yang untuk penutup kita? Kesan pesannya apa ya, San? Dari BFC untuk 3 bulan ke depan, baru dari IBA MMA. Apa nih panggilannya buat gue kata viewersnya? Viewers aja lah. Oh, Kita nggak mulu-mulu dibuat apa-apa gitu. Yang nonton juga sedikit gitu, kok. Enggak ya? Ya kesan dan pesannya apa ya? Palingan kita harus tetap semangat berolahraga lah. Walaupun di masa pandemi dan di masa pandemi seperti ini kita ciptakan lifestyle trend yang baru, dukung BFC terus, dukung IBA MMA terus juga, semoga kita bisa menjalankan semuanya sesuai dengan yang sudah kita siapkan gitu sih. Dari bro untuk IBA MMA, Suaranya masuk nggak ya? Suaranya masuk nggak nih? Masuk. Nanti saya ganti nih orang-orang yang di sana. Nggak ada teknis saja. IBA MMA kita harapkan dengan udah hadirnya IBA MMA di Kota Batam ini, semua klub-klub bela diri yang sudah ada di Batam bisa semakin bersinergi antara satu sama lain, jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi kita harus jalan berbarengan di dalam satu naungan IBA MMA ini agar bisa melahirkan atlet-atlet yang baru dari khususnya dari Kota Batam sendiri. Yes. Seperti itu harapannya. Ya, kalau gua sih harapannya ya berharap para klub-klub menurunkan ego masing-masing. Untuk kemajuan Kepri itu tidak gampang. Jangan terlalu sensitif gitu. BFC buat acara, gue juga mau buat acara. Acara itu bisa lebih bagus kalau misalnya kita semua bergabung gitu ya. dan lebih besar acaranya itu sendiri. Tapi anyway, sukses terus untuk BFC dan juga IBA MMA. Gue salut banget sama kemarin bisa 33 partai satu hari habis. Kalau saya IO-nya mungkin saya butuh banyak sekali part time gitu. Tapi anyway, sukses selalu untuk ini. Gua tunggu nanti mungkin kalau ada undangannya 3 bulan lagi ke depan mungkin saya akan hadir untuk di sana untuk mereview nanti atlet yang akan kita undang. Kirain ikut bertanding. Hah? Panik saya tiba-tiba ikut bertanding. Saya pulang bonyok, saya pulang bengkak aja mak saya marah gitu. Kan amatir ya kan? Iya, kita kan masih amatir, pakai ya. protektor. Kan harus 2, stand up dan ground. Ngeles aja gua daripada bonyok nanti. Tapi ini segmen terakhir, gua hanya ada 1 kata, 3 kata, tapi gua hanya 1 pertanyaan. 1 kata untuk IBA MMA Kepri. 1 kata buat IBA MMA Kepri. Kirain nih dia yang nanya ya ternyata. Iya, gue yang nanya, lu yang jawab. Betul dong. Apa ya? Jaya kali ya. Jaya. Untuk bro? Sukses. Berarti untuk IBA MMA Kepri dan Batam sukses dan berjayalah berselalu. Anyway, thank you Fanny atas waktunya. Thank you bro atas waktunya. Saya closing dulu. Jangan lupa para viewer yang sudah nonton, thank you so much. Jangan lupa like, share dan subscribe
YouTube kami dan juga follow IG kami untuk kita tetap berkarya. Untuk saya Gogata.Batam dan Gogata Podcast. Untuk IG-nya Fani Batam Fighter Club or BFC Pasir Putih. dan juga yang pribadi pasti banyak yang Oh, kepoin dong. pribadi ya? Banyak yang kepoin dong. Nggak perlu lah yang pribadi. Iya, Perlu nanti ya? gue taruh di bawah ini lah biar orang kepo-kepo ya. Dan untuk bro, Instagramnya Nanti ditaruh di bawah. nanti taruh di bawah juga ya. Nanti banyak yang kepo kan. Iya, jangan. Bagus lah yang kepo, nggak apa-apa. Nanti kita suka yang viral-viral gitu. Anyway, thank you so much untuk semuanya. Stay safe, stay healthy, dan stay at home. Bye-bye.